Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang pengolahan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan. Yang kita pelajari tentang pengertian sayuran dan klasifikasi sayuran. Berdasarkan kompetensi dasar, jadi materi ini ada di 3.3 dan 4.3. 3.3 memahami rancangan pengolahan, penyajian dan pengemasan bahan pangan sayuran menjadi makanan dan atau minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Dan 4.3 mengolah, menyaji dan mengemas bahan pangan sayuran menjadi makanan dan minuman kesehatan yang ada di wilayah setempat. Sekarang ada di pengertian sayuran. Adalah bagian vegetatif dari tumbuhan yang dapat dimakan baik secara segar maupun melalui pengolahan dengan cara dimasak. Klasifikasi sayuran. Nah, klasifikasi sayuran atau pengelompokan sayuran ini dapat ditinjau berdasarkan bagian tanaman yang dapat dimakan dan pigmen yang dikandung. Nah, sekarang kita ada di klasifikasi bagian tanaman yang dapat dimakan. Ada sayuran daun. Nah, sayuran daun merupakan jenis sayuran yang dapat dikonsumsi bagian daunnya. Misalkan bayam, kangkung, kubis, sawi, sawi sendok atau pokcai. Kemudian sayuran batang. Nah, merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian batangnya, biasanya yang muda dan bersih. Misalkan asparagus, rebung, dan seledri. Nah, contoh sayuran daun itu ada sawi sendok dan sayuran batang ada seledri. Dan sayuran akar merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian akar berupa umbi, yaitu akar yang menggembung. Misalkan ada lobak, kedang, wortel, pitalas. Nah, sekarang ada di sayuran polong. Merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian polongnya. Tetapi kulitnya bisa dimakan juga. Kualitas yang baik itu yang muda. Misalkan buncis, ada kapri, kacang panjang, kacang merah. Nah, sekarang ada contoh gambar sayuran akar, beet, ya, beet, dan lobak. Kemudian sayuran polong, buncis, dan kapri. Nah, sekarang kita ada di sayuran bunga, merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian bunganya. Kualitas yang baik, mudah ukuran, besar, tersusun secara kompak, warna cerah segar, tidak rusak. Misalkan brokoli, ada kembang kol, ada kecombrang, ada bunga turi. Dan sayuran buah, merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian buahnya. Kualitasnya yang baik, tingkat umur yang cukup, berwarna segar, tidak ada yang busuk, ukuran besar. Contohnya tomat, cabai, paprika, jagung, oyong, gambas. Nah, sekarang ada contoh sayuran bunga, brokoli, kembang kol, maaf, kemudian bunga turi, kemudian sayuran buahnya, terong, kemudian paprika, ketimun. Dan sayuran umbi batang merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbi batangnya. Sayuran umbi batang adalah batang yang tumbuh ke dalam tanah, ujung batang membengkak membentuk umbi karena penimbunan makanan. Nah, kualitas yang baik, umur cukup, tidak tumbuh tunas, tidak ada yang busuk, ukuran besar. Contohnya singkong, ada talas, ada ubi jalar, ada gembili. Nah, contoh gambar sayuran umbi batang, ketela pohon, singkong, kemudian talas. Dan sayuran umbi lapis merupakan jenis sayuran yang dimanfaatkan bagian umbi lapisnya. Sayuran umbi lapis adalah sayuran yang tumbuh di bawah permukaan tanah dan menghasilkan lapisan umbi yang tebal, rimbun, sudah berumur cukup dan menembak di atas tanah. Misalkan bawang merah, bawang putih, bawang bombay, adas. Contoh sayuran umbi lapis, ada bawang merah, ada bawang bombay. Sayuran jamur. Jadi secara ilmiah, sayuran jamur bukanlah tumbuhan, tetapi bagian cendawan yang dapat dimakan sehingga digolongkan sebagai sayuran. Nah, sayuran jamur yang baik, yang masih muda, bersih, tidak rusak. Ada jamur merang, ada jamur kancing, ada jamur kuping, ada jamur tiram.
Nah, ini ada gambarnya, contoh jamur kancing, kemudian jamur tiram. Nah, sekarang pembagian berdasarkan pigmen yang dikandung. Ada sayuran berwarna hijau terbentuk oleh klorofil. Jadi sayuran hijau kaya akan karotenoid, dapat mengatasi radikal bebas, vitamin A, C, K untuk pembukaan darah dan pembentukan tulang. Misalkan singkong, ada bayam, ada kangkung. Sayuran berwarna ungu. Sayuran ungu mengandung antosianin, resveratrol, dan asam elagik untuk menangkap radikal bebas, mencegah terserang penyakit kanker, diabetes, dan serangan jantung. Misalkan terong, bayam ungu, kubis ungu, paprika. Nah, sekarang sayuran berwarna merah atau biru. Sayuran berwarna ini mengandung antosianin yang sensitif terhadap perubahan pH dan dapat larut dalam air. pH netral berwarna ungu, pH asam warna merah, pH basa warna biru. Ada di kubis merah, bit, tomat, cabai, paprika. Kemudian sayuran berwarna kuning atau oranye. Sayuran ini mengandung beta dan alfa karotin yang tidak akan berubah dengan pengolahan atau pH. Dapat berfungsi penghambat penuaan sel-sel dalam tubuh, memberikan sistem kekebalan. Misalkan wortel, labu kuning, biji melinjo, ubi jalar. Nah, ini anak-anak. Jadi kita bolehlah mengkonsumsi olahan pangan sayuran dari sekarang. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.